untuk ini juga sih, lebih mengamankan biar Gops lebih nyaman juga ya. Untuk bisa head to head di laning dia berhadapan dengan Arlott. Sama-sama untuk first itemnya nanti bisa build up langsung ke Thunderbelt. Oke, tapi ini cukup bahaya sih. Oke, Solo Pickup di top lane. Kadira berslout. Di depan sana perpasukan dari tim Piket Sonava mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Vincent. Solo Pickup. Out of nowhere, Retribution. Tapi sayang sekali Super Ken masih berada di level 3. Belum ada Shadow Kill. Tapi nampaknya tidak ada jalan untuk pulang. Tidak ada jalan untuk Vincent. Dan balik lagi, Rogers Noble yang udah gue bilang di awal, kalau terhambat, satu jungle akan pelan. Ini dia tumbang makin lebih pelan lagi jalannya untuk dapetin spike power. Tapi lihat di area mid sepertinya juga mulai ya merasakan ketegangan kali ini dengan 2 eliminasi dan... Oh my god, 2 eliminasi yang mal, tapi Moreno akan ditukar dengan ada mid lane. Tapi nampaknya dengan adanya Moreno yang masih punya pasif, membuat dirinya masih bertahan. Dan Key, Jawhead Gaming memberikan pressure yang sangat besar di depan sana dan Super Luke mencoba didapatkan, mencoba untuk bertahan, tapi Vincent one last hit dengan flicker yang sangat merugikan diri dari Luke di depan sana. Akhirnya ada pertukaran, tapi ini Cadera Om, udah tumbang 2 kali Om. Iya, itu tumbang yang sangat mahal sih, apalagi kita bicara soal gold lane. Sementara yang tumbang dari Bigetron Alpha hanyalah DXP yang memang harus bisa setup juga. Tapi ini sepertinya dari Bigetron Alpha mereka harus merelakan untuk turtle yang pertama. Karena fokus mereka tadi adalah untuk membiarkan ini biar Emannya juga menang level atas Lunox. Dia menang 1 level juga, dia bakal bisa untuk adu head to head, adu damage udah kuat banget. Iya, menang level, menang gold juga karena pertandingan gold bener-bener dihabisin gitu aja ya. Wow! Caster bersama Bigetron Alpha Mirko! Bigetron Alpha mendapatkan suara dari all casters! Oh my god! Oke, tapi ingat, Geek Fam selalu percaya proses dan kita bakal menyaksikan apakah Geek Fam mampu menampar 6 caster yang sedang bertugas. Iya sih, karena memang potensinya cukup besar sih sebenarnya. Dan sekarang dengan Yabaliski di area mid lane sebagai seorang roamer, Super Ken sepertinya mau coba untuk mendapatkan eliminasi tambahan. Enggak, dia tahu. Dia tahu di sana dari Aboy masih punya survivability. Betul, dia mancing Dia mancing agar keluar dan dia akan bisa teamfight nanti di arah selanjutnya depan sana. Menuju ke Super Ken, ke Shadow Kill, terselamatkan. Kill langsung ke point kill. Bahkan kali ini para pasukan dari tim Bigetron mereka cuma bisa menyelamatkan Key. Super Low, gak ada jalan untuk pulang. Mencoba untuk bertahan dengan Avengers yang dia miliki tapi nampaknya tidak akan bisa. Terlalu besar damage yang diberikan dari Vincent dengan Warcry yang dia miliki. Snowball Roger mungkin di arah early dia tumbang dan kalah. Tapi Eman mencoba untuk menghindari damage yang diberikan dengan Order Brilliance. Tadi kalau pecah meledak di depan sana tuh, udah pastikan Kadera itu akan mendapatkan 3 death. Ya itu bahaya banget sih. Untungnya masih ada 1 buah flicker, tapi ya flicker juga butuh waktu yang cukup lama. Cuma secara garis besar ya, Geek Fam secara team fight masih cukup melawan Om. Iya, mereka masih bisa, apalagi kalau ada yang terpick off 1 demi 1 seperti tadi ya. Datang 1 dari Bigetron Alpha, langsung di pick juga. Nah inilah menjadi senjata untuk Geek Fam sekarang bisa keep up bersama dengan Bigetron Alpha. Kalau aku lihatnya malah, kalau mereka paksakan di arah mid lane seperti ini agak mubazir. Kenapa mereka nggak siksa Kaderanya? Udah dari awal udah dapat momentumnya, mereka siksa Kaderanya minimal sebelum ke objektif itu ada Order Brilliance yang keluar. Iya sih, itu akan sangat membantu ya pastinya untuk meminimalisir power yang dimiliki oleh para pemain Geek Fam. Tapi karena sekarang kita udah ngeliat juga turtle yang terbuka untuk turtle yang kedua. Turtle pertama didapetin oleh Geek Fam dan sekarang Bigetron Alpha dengan power yang lebih besar menurutku juga punya potensial untuk kontes, tapi Gak kontes, gak bakal kontes. Kenapa? Pertama mereka agak cukup takut dengan Vincent, dengan power Rogernya. Kedua, kenapa nggak mereka barter dengan Lunox? Balik lagi pertanyaan aku. Bot lanernya masih mahal loh. Masih gak di pressure ya, tapi sekarang lemparan coba diberikan. Tapi terlalu banyak yang dikeluarkan oleh Bigetron di arah mid lane dan tidak menghasilkan apa-apa. Malah memberikan ruang terhadap Gops itu punya farming level. Luke kali ini udah dimakan 2 kali secara berturut-turut. Agak cukup lumpuh gameplay dari Luke. Yang biasanya dia bisa langsung rotate ke arah mid dapat. Oke, ini dia kita akan lanjutkan pertarungan antara kedua belah tim. Dan memang untuk sejauh ini goldnya akan langsung disamaratakan oleh pemain dari Geek Fam. Dan pergeseran dari seorang Baloiski juga udah mulai menuju ke arah top lane. Yep. Tapi gak ada masalah untuk progress farmingnya. Ini lebih ke kapan mereka bisa mendelay untuk farming dari Eman sendiri. Karena secara Eman juga punya Purify. Jadi lumayan susah untuk bisa menghentikan dia. Dan Vincent 1 Thunderbelt. Item yang memang lagi kekinian juga, biasanya second item ini buat Roger. Ya, dan memang kalau ngeliat dari kedua sisi jungler sih belum ada masalah ya sama-sama dari segi levelingnya.
Oke, waduh, ada Bang Buluk di sini juga sebagai MPLID Extremer. Bang Buluk, terima kasih banyak udah nonton Bang Buluk. Waduh, jangan dumel mulu lah tuh. Marah mulu, tapi sebelum itu Bang Buluk kita lihat Kadera di depan sana dan gayanya ganteng nih. Moreno biggest fan nih. Tapi lihat, out of nowhere ketika ada invasi dilakukan, Eman udah gak bisa bertahan seorang diri. Dia harus dibantu, lihat survivability Eman terlalu tinggi, tapi nampak Eman outplay. What an outplay from Eman. Masih bisa menukar dengan 1 versus 1 dan bahkan mereka hampir menukar dengan Vincent. Gak ada cara untuk pulang, shutdown pun terjadi. Di depan sana dengan Shadow Kill, membuat permasukan dari tim Big Cat Alpha. Mereka udah gak punya power team fight kembali. Tapi Eman, itu dia yang kita udah bahas dari awal. Eman, salah satu God laner pintar dan bahkan Pawlitzki masih ada satu Coach Shadow yang menyangkut di dalam dirinya. Dan nampaknya Super Ken gak berani karena dia tahu dengan adanya dirinya masuk ke dalam, potensial dia tumbang tinggi dan kondisi menuju ke arah kehilangan turtle dan perfect untuk G-Comics besar. Iya, ini mahal banget sih, kehilangan jungler, kehilangan God laner untuk ketiga kalinya di bawah menit yang 10 dan sekarang kehilangan turtle juga. Semuanya langsung bergeser ke tangan dari para pemain Bigetron Alpha. Ya, itu decision making yang bagus banget dari Eman ya, karena dia sudah melihat di bagian belakang sudah mulai dipotong, tapi di depan masih ada Cadera, ya udah dia maju aja. Jadi ada trade yang sempat dilakukan juga oleh Eman tadi. Dan melihat Eman, gila sih om, menurut aku tadi itu posisinya gila banget, tapi lihat Ki akan menjadi bulan-bulanan warga. Eman masih dapat bertahan, tapi lihat Moreno, survivability yang dia miliki kali ini berhasil dilakukan, berhasil dibalikan dengan kondisi dari Eman. Lagi-lagi kita ngomongin dari awal Masako, kita ngomongin Eman. Memang God laner dua tim ini yang lagi punya taring untuk beberapa belakangan ini. Nah, tapi ini Lunox juga nggak sih mungkin jadi salah satu alasan lah ya kalau kita bisa pakai alasan om. Dengan ya range yang nggak terlalu jauh juga, mobility pun kalau dibandingkan dengan seorang Harit pasti akan lebih tinggi bagi seorang Harit dong. Ya, dan juga Lunox ini lebih gampang buat target ya. Begitu sudah selesai balance of order-nya, udah pasti kalau nggak punya skill escape ditarget langsung. Iya, dengan semuanya. Kalau nggak alasan kita bisa pakai excuse ya. No excuse tapi ya, nggak boleh pakai alasan ya. Dan sekarang kalau ngelihat juga ya secara keseluruhan lagi-lagi dari Pawlitzki ini, Terizlanya pun memberikan gangguan yang dari tadi berhasil. Dan ini yang harus diwaspadai juga. Memang mereka punya Aurora di bagian belakang, tapi bukan berarti mereka bisa mulai dipadai seperti ini. Tapi lihat dengan ada penalti zone di keluar sana, Super Ken balik lagi, tidak Coach Shadow Vincent. Mencoba untuk mendapatkan sedikit demi sedikit scrimmage yang dikeluarkan dari para pasukan dari tim Bigetron. Mereka kembali lagi, power crowd controlnya terlalu besar. Survive ability, memang mereka punya Kadera dan juga Apoy. Tapi lihat kondisi kali ini, Shadow Kill menunjukkan serang Apoy. Lihat, tidak ada lagi survive ability. Dan itu dia Shadow Kill dan oleh Super Ken. Berhasil mengamankan 1 point kill, tapi Ki memberikan pressure. Di depan sana Kadera. Dia harus lepaskan si turret ini. Ini bahaya juga untuk mereka. Mereka bisa kehilangan 2 playernya. Dapat di depan sana para pasukan dari tim Bigetron memaksa di pantat hilang. Udah kita lihat, udah ada vision ke depan. Kalau mereka mempertahankan mid turret, mereka akan kelepasan 1 point kill. Itu gold laner lagi yang dapat. Iya, lagi-lagi Cadera yang harus jadi korban. Dan kalau kita ngomongin ya, tadi ketika inisiasi Pawlitzki masuk, gak ada follow up damage. Memang Vincent sempat unggul 1 level. Tapi Vincent ini tipikal yang eksekutor aja. Dia bakal menunggu untuk damage dealernya masuk terlebih dahulu. Yap, dan itu lagi-lagi. Jujur, tadi nggak worth it banget di depan sana. Dan lihat camping yang dilakukan seorang Ki. Bahkan Pawlitzki rasa menyelamatkan apapun di depan sana. Kehilangan double kill tangan Eman. The gold laner from Bigetron, the intelligent gold laner, the smart gold laner yang pernah Bigetron miliki. Eman, sosok yang cukup mengerikan dan bahkan totally worth it. Mengimpor Eman dari Filipina. Worth it banget sih, pembelian yang paling mahal dan paling worth it. Dan Super Ken kali ini juga sudah berhasil mendapatkan satu sosok lordnya, mempermudah mereka untuk ngedapetin objektif. Dan kita masih belum bisa ngeliat nih potensial yang sebenarnya pengen dibawa dengan Lunox di arah gold lane. Ya, belum terlihat sama sekali ya, bahkan dari kemarin ketika Gigfa membawakan hal yang sama, ya tetap sama hasilnya. Tumbang di tangan Harit juga, tapi sekali lagi ini kombinasi yang menarik dari Bigetron Alpha ya, membawakan Jowhead dan juga Aurora. Satu yang terkena ejector langsung di follow up di belakang dan itu susulan damage-nya. Langsung pasti menumbangkan satu juga kalau memang ada team fight yang berusaha untuk di-initiate. Akan langsung dipatahkan dengan Bigetron Alpha. Damage iya, sisi iya, sekarang 1 lemparan juga bakal diberikan oleh seorang Ki. Tapi ini yang jadi masalah Lordnya sih, akan menjadi tameng bagi para pemain Bigetron Alpha. Mata di luka, lihat dia coba untuk mulai melakukan sedikit camping. Dia akan coba initiate, dilempar ke arah belakang. Dia akan geser ke belakangnya. Penalti sudah terbuka oleh Pawlitzki. Tapi ada following up, dia harus mencari tumbal ke kanan saat dari Bigetron. Tapi Super Ken out of nowhere dari backlash Shadow Kill.
berhasil mendapatkan double kill para pasukan Bigetron mencoba untuk melakukan wipeout. Tersisa 2 pemain, pasif turret masih bisa dihadapi, tapi di depan sana mereka tidak akan tinggal diam. Dan menuju ke arah detik yang ke-11, mereka harus berhenti untuk invasi di arah mid lane karena minion sudah muncul dan mereka tidak memiliki lagi minion yang berdekatan dengan best. Wah, satu langkah lebih dekat menuju kemenangan untuk Bigetron Alpha di waktu yang sangat singkat memang. Tapi ya tadi, ketika mata menuju ke arah seorang Luke, masih ada Ki di arah yang lain. Dan satu lemparan saja itu cukup untuk bisa langsung eksekusi. Iya, dan timing masuk juga buat Super Ken yang itu tidak terduga sama sekali, yang memang bisa melompat. Dan Shadow Kill-nya memang bisa untuk membongkar pertahanan belakang ya untuk Geek Fam sendiri. Dan tempo sepertinya agak pelan karena dari Geek-nya mereka hanya akan bisa bertahan dulu. Dan kalau melihat bagaimana pertahanan dari Geek Fam juga, sebenarnya mereka masih cukup kuat. Tapi yang harus hati-hati adalah Ki-nya kapan masuk nih. Karena ejektornya berulang kali juga ini mendapatkan target yang selalu tepat. Aku mempertanyakan statement yang diberikan oleh Baloyski, ya kan? Dan di depan sana, Baloyski menjadi target pertama, tapi flicker yang dikeluarkan itu menandakan tidak ada informasi untuk seorang Eman Moreno untuk jamin dari Baloyski. Aku menanyakan statementnya dengan predicted move. Ya. Dia pernah bilang, gimana caranya menang sama Onyx? Kita predik dia. Dia harus predik Bigetron juga, karena Bigetron sama agresifnya dengan Onyx. Benar-benar. Sama agresifnya, sama mengganaskannya, menggigitnya. Playernya sama kayak punya tipikal yang, ya namanya juga kita bisa lihat di sekarang di kondisi top klasemen, itu pemainnya beberapa timnya itu agresif semua, Om. Iya, top 3-nya yang sekarang ya. Iya. Yang lagi kuat-kuatnya, tapi ya ini dia dari sisi goldnya. Wow, unggul dari segala sisi sebenarnya ini. Terutama untuk gold laner ya, karena Harithnya terlalu kaya dan hampir tidak akan bisa dihentikan juga. Dan bahkan bakal punya satu Mathena Shield ya sebentar lagi. Lebih aman juga ya Om jatuhnya, dan sekarang untuk perebutan ke arah Lord mungkin akan sangat susah buat dilakukan oleh teman-teman dari Geek Fam, kecuali memang ada satu momen yang benar-benar bagus banget untuk mereka, tapi mereka harus tumbalin satu sih minimal untuk makan semua efek chain CC yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Oke, gimana caranya mereka melakukan kontes ini adalah saatnya. Kalau mereka terlalu setengah-setengah kayak David Sen, takeover yang gagal membuat perpasukan dari tim Bigetron puas menghentikan permainan dari tim Geek Fam. Di depan sana, para pasukan dari tim Bigetron, mereka dengan sangat sigap melakukan teamfight paling. Dan Eman tidak ada terhentikan pergerakannya. Bahkan dari seorang Kom, cuma bisa mendapatkan Super Luke tanpa ada jawaban sama sekali. Super Ken is coming. Satu persatu dia akan coba lucuti dan shutdown pun terjadi. Tapi nampaknya Vincent masih terlalu ganas untuk bisa dihadapi dan Shadow Kill! Kadira outplay terhadap Super Ken dan shutdown! Moreno kali ini mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Vincent. Tapi nampaknya mereka sadar, mereka juga harus mundur ke arah belakang. Pertama, Kadira bukan high ground defender. Kedua, Vincent gak boleh tumbang karena Lordnya akan mengganas. Dan lihat, Moreno mengawal Lord. 1 versus 2, Moreno coba untuk bertahan. Winter Crown gratis, tapi cuma buying time yang dilakukan Moreno. Kali ini mencoba untuk Bigetron bisa bertahan agar Ki dan juga Luke bisa mengawal Lord mereka. Jadi Om Wawah, itu buying time atau agresif yang berlebihan? Itu agresif yang berlebihan. Itu di mana? Ya, dan itu adalah bentuk dari kepedean juga sebenarnya. Oke. Karena udah unggul jauh ya, ada kemungkinan memang bisa dapetin point kill, tapi ya kalau dapat point dead ya udah juga gitu loh. Karena semuanya masih dipegang oleh Bigetron Alpha meskipun sudah mulai terlihat nih. Geek Fam sudah mulai bisa mengejar dari ekonomi. 6.000 dia bayar hutangnya. Iya ya, dan mereka udah bisa nemuin juga nih untuk celahnya ketika memang masuk ke arah team fight di area objektif ya tadi, ketika dimasuk ke area Lord, mereka tahu nih mana aja yang harus mereka geser, dan akhirnya outplay dari Kadira ini juga berhasil untuk menutup nyawa seorang Super Ken. Oh ya, itu pas banget juga tadi yang terakhir ya. Iya. Yang bisa dilakukan, tapi ya dengan tumbangnya Eman kalau aku ngelihatnya nih, mereka dari Bigetron Alpha mereka harus lebih hati-hati. Kalau sampai Eman tumbang berarti ada yang sudah bisa langsung ke backline dan cepet untuk bisa nge-burst dia. Berarti yang lainnya juga bakal bisa di-burst. Iya sih, meskipun tadi butuh waktu yang nggak singkat juga ya untuk dapetin Eman, tapi pada akhirnya ketika memang ada yang bisa menyentuh ke bagian belakang, wah Bigetron Alpha harus berhati-hati. Tapi sekarang posisinya berbeda, karena sekarang Geek Fam harus bermain secara defensif. Nah dengan komposisi seperti ini, apakah mereka masih mampu nih untuk menahan tekanan dari Bigetron Alpha yang harusnya udah makin mengganas lagi sih ini? Iya, tapi bisa banget lah kalau dari Geek Fam. Karena sekali lagi ya, ini gold yang mereka bawakan juga ini sudah mulai bisa di-keep up. Tadi waktu mereka lagi kalah item juga, mereka udah bisa menang kan. Apalagi kalau sekarang dari itemnya ini sudah hampir sama. Dan ini menjadi ya ibarat lampu kuning lah untuk Bigetron Alpha. Mereka tidak boleh mengulang hal yang sama lagi atau kesalahan-kesalahan seperti itu. Setuju banget. Dan sekarang ngomongin dari Bigetron Alpha, kalau dia mau dapetin game ini, gimana caranya dari Super Ken untuk nahan Quad Shadow-nya? Maksudnya kan menahan Quad Shadow gini, kalau dia untuk mau mainin Quad Shadow-nya, pastikan seluruh crowd control udah keluar satu, Aboy udah nggak ada ultimate lagi, jadi dia tahu siapa yang dia makan.
Nah kalau dia terus tidak mau bermain dengan Quad Shadow-nya, dia bisa bermain camping aja. Biarin 4 versus 5 untuk dari team fight di depan yang dia miliki. Setelah itu baru dia masuk, Devin. Iya. Tapi kalau dia mainin Quad Shadow kayak tadi, ingat. Kita nggak menutup kemungkinan epic comeback terjadi. Pertama, ini dia pakai Magic Shoes. Dia nggak pakai Tough Boots. Kedua, tidak ada Winter Crown. Tidak ada Immortality. Ini menit ke-16. Dapat ke depan sana. Mereka mencoba untuk mendapatkan Bowleski. Winter Crown diselamatkan dirinya. Tapi nampaknya Gob selalu berdekatan banget. Dan Bowleski dimakan oleh Super Kane. Out of nowhere, Super Ken bermain dengan Quad Shadow-nya. Ingat, camping yang dimiliki. Dan itu dia, visionnya terlihat sangat jelas. Tapi Vincent versus everybody di belakang sana. Langsung mendapatkan 1 point kill. Langsung coba dihindari, tapi Shadow Kill from Super Ken. Berhasil mendapatkan 1 point kill dan shutdown. Tersisa Aboy, tersisa Kedira. Mereka mendapatkan some wave di tengah. Mampukah mereka bertahan, Devin? Wah, Vincent tertangkap. Ini bakal jadi hal yang berat. Meskipun memang ada 2 damage dealer yang tersisa, Aboy dan juga Sarah Cadera. Tapi Bigetron Alpha dengan 3 pemain mereka. Mata diluka, tapi kan kena sayang sekali dan paket Aboy di sini mencoba untuk bertahan. Aboy versus everybody. Outplay terjadi tapi Super Cannon tumbang itu sengaja. Tapi nampaknya Eman mencoba untuk mendapatkan 1 point kill. Dan Eman masih bertahan. Tidak ada jalan untuk Eman ditangkap dan pakai Purify Saturday. Tapi ini bukan pertama kalinya Aboy menyelamatkan Best Geek Bomb dengan Valentinanya. Dan sekarang dengan adanya Saxia. What a play from Aboy save the day. Bigetron Alpha berhasil dipukul mundur. Dan sekarang bukan lampu kuning lagi. Ini udah masuk ke lampu merah sepertinya. Karena sekarang area dari Objective Lord-nya sudah mulai dihinggapi oleh para pemain dari Geek Fam. Iya, ini tanpa retribution sih agak berat buat Bigetron Alpha. Oke, Ki, bakal melemparkan kah? Tapi lihat di sana, Gold! Takeover Lord! Dibalikkan kembali kondisinya. Reno tumbang dapatkan bersama dengan Ki. Tapi Eman mencoba untuk menekan damage yang diberikan. Terlalu sakit. Dan Lana lihat pos, tidak bisa diperhentikan. Kehilangan 3 pemain dan bahkan dapat. Ini bencana! Bigetron Alpha, what happened? Wah, 4 pemain berhasil ditumbangkan. Dan sekarang hanya seorang Super Cat, Gops. Oke, looking for right from Galaxy Quad Shadow lagi. Wow! My God, Super Cat dan kawan-kawan benar-benar bermain di zona merah dan pakat. What the epic comeback from Geek Fam! Bigetron dipasangkan di game yang pertama. Geek Fam revamp. Geek Fam revamp. Satu game yang luar biasa. Pembuktian dari Gops, dari